Banyak anak muda hari ini terjebak pada satu kesalahan yang sama. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka keburu ingin terlihat sukses sebelum benar-benar menjadi sukses. Kita hidup di era di mana gaya hidup dipamerkan setiap hari. Scroll sedikit di media sosial, yang muncul nongkrong mahal, gadget terbaru, liburan estetik, outfit branded. Semua terlihat hidup enak. Masalahnya, tidak semua yang terlihat kaya itu benar-benar punya aset. Dan disinilah prinsip penting itu muncul. Bangun aset dulu, gaya hidup nanti. Bukan sebaliknya. Dengar baik-baik. Gaya hidup menghabiskan uang. Aset menghasilkan uang. Kalau kamu mendahulukan gaya hidup, uangmu akan habis sebelum sempat berkembang. Tapi kalau kamu mendahulukan aset, gaya hidup akan datang dengan sendirinya, tanpa dipaksa. Sayangnya, banyak orang kebalik. Baru gaji UMR, tapi cicilan sudah seperti CEO. Pendapatan belum stabil, tapi pengeluaran sudah naik kelas. Akhirnya apa? Capek kerja, tapi nggak pernah merasa aman. Apa itu aset? Aset bukan cuma rumah mewah atau saham mahal. Aset adalah apapun yang bisa menghasilkan nilai di masa depan. Bisa berupa skill yang bernilai tinggi, bisnis sekecil apapun, investasi yang konsisten, personal branding, jaringan dan reputasi, bahkan disiplin dan kebiasaan baik. Semua itu aset. Dan kabar baiknya, aset bisa dibangun dari nol. Masalah utama anak muda bukan kurang peluang, tapi kurang sabar. Kita ingin hasil cepat, pengakuan cepat, terlihat berhasil sekarang juga. Padahal fase awal hidup itu memang bukan buat pamer, tapi buat menanam. Ibarat pohon, akar tumbuh dulu di bawah tanah. Lama, gelap, tidak terlihat. Kalau pohon sibuk memamerkan daun sebelum akarnya kuat, sekali angin datang, tumbang. Hidup juga begitu. Bangun aset dulu artinya rela hidup biasa sementara. Rela pakai HP lama tapi skill naik, gak ikut semua nongkrong tapi tabungan aman. Kerja keras diam-diam tanpa tepuk tangan. Belajar saat orang lain bersenang-senang. Ini bukan pelit, ini strategi. Ingat, hidup bukan lomba siapa yang paling cepat terlihat sukses, tapi siapa yang paling lama bisa bertahan. Banyak orang terlihat hidup enak di usia 20-an, tapi panik di usia 30-an. Sementara yang fokus bangun aset di awal sering diremehkan, tapi tenang di masa depan. Karena mereka punya pilihan. Pilihan untuk berhenti dari pekerjaan toksik, menolak kerja yang tidak sejalan, membantu keluarga tanpa stres, menikmati hidup tanpa utang menumpuk. Itu kemewahan yang sesungguhnya. Gaya hidup tanpa aset itu rapuh. Sekali sakit, kehilangan pekerjaan, ekonomi turun, atau ada kebutuhan mendesak, langsung goyah. Tapi gaya hidup yang dibangun di atas aset, lebih tenang, lebih tahan banting, lebih bermakna. Ini bukan berarti kamu dilarang menikmati hidup, bukan. Kamu tetap boleh bahagia, tapi jangan menukar masa depanmu dengan kesenangan sesaat. Tanya ke diri sendiri, apakah yang aku beli hari ini menambah aset atau cuma menambah gengsi? Kalau jujur, kamu akan tahu jawabannya. Ingat satu kalimat ini. Orang disiplin menahan gaya hidup di awal akan bebas menikmati hidup di akhir. Orang yang memaksakan gaya hidup di awal akan menyesal di akhir. Pilihannya ada di kamu. Jadi kalau hari ini hidupmu masih sederhana, tabungan belum besar, aset masih kecil, jangan minder. Justru itu tanda kamu sedang membangun fondasi. Teruskan, pelan tapi konsisten. Karena suatu hari nanti, kamu tidak perlu pamer, hasilmu lah yang akan bicara. Bangun aset dulu, gaya hidup nanti. Karena hidup panjang, butuh strategi, bukan sekedar sensasi. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita akan terus bahas isu ekonomi dengan bahasa yang sederhana dan relevan. Sampai jumpa di video berikutnya.